Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Fitrul Hasanah, NIM T 2018-11-17. Saya dari kelompok 7 mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran SKI Madrasah Aliyah kelas 10 semester 1. Adapun pada bab 1 di sini yaitu perkembangan Islam pada masa Rasulullah SAW periode Mekah. Adapun indikatornya yaitu ada 4. Yang pertama yaitu menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang kedua yaitu menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Dan yang ketiga menganalisis peristiwa Isra Mi'raj. Dan yang keempat yaitu mengidentifikasi peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Kemudian pada bab 2 yaitu perkembangan Islam pada masa Rasulullah SAW periode Madinah. Yang pertama yaitu membandingkan kebudayaan dan kehidupan masyarakat Madinah sebelum Islam dengan kebudayaan kehidupan masyarakat Madinah setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Yang kedua yaitu menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Madinah. Dan yang ketiga yaitu menafsirkan substansi piagam Madinah. Dan yang terakhir yaitu mengukur keberhasilan piagam Madinah dalam dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Kemudian pada peta konsep bab 1 yaitu dakwah periode Mekah, meliputi kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Dan yang kedua substansi strategi dakwah periode Mekah. Dan yang ketiga yaitu peristiwa penting dalam dakwah periode Mekah. Kemudian pada bab 2 peta konsepnya meliputi dakwah periode Madinah itu kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang kedua yaitu substansi strategi dakwah periode Madinah. Dan yang terakhir yaitu peristiwa penting dakwah periode Madinah. Nama saya J. Aditya Wahyu Pratama, NIM T 2018-26. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fakta mengenai bab 1 pembelajaran SKI kelas 10 semester 1. Nah, di sini bab 1 yaitu mengenai tentang perkembangan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, periode Mekah dan peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam periode Mekah. Nah, mari kita lihat apa saja materi-materi fakta yang ada di bab kali ini. Nah, sudah ditemukan bahwasanya materi fakta yang pertama yaitu pertama Rasulullah berdakwah secara bersembunyi-sembunyi. Kenapa itu disebut dengan materi fakta? Karena hal tersebut nyata adanya dan dilakukan oleh Rasulullah SAW selama 3-4 tahun. Dikarenakan apa? Karena takut adanya konflik mengenai konflik antara keluarga dan warga Quraisy sendiri di Mekah. Nah, adapun orang-orang yang pertama menyatakan keislamannya, yang pertama Khadijah istrinya Nabi, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Zaid bin Sabit, yang keempat yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang terakhir yaitu Ummu Aiman, yaitu pengasuh beliau pada waktu kecil. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Yang ketiga yakni hijrah ke Habsyah. Selanjutnya yaitu materi fakta selanjutnya itu tentang Ummul Husni, yaitu kejadian meninggalnya para keluarga Rasulullah. Yang selanjutnya yaitu tentang Isra Mi'raj. Ini jelas materi fakta, karena ini adalah suatu kejadian yang luar biasa ketika mana beliau Rasulullah SAW bernegosiasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengenai rakaat sholat. Nah, langsung ke materi fakta yang ke bab 2. Ini tentang bab 2 mengenai perkembangan Islam pada masa Rasulullah SAW di Madinah. Nah, materi faktanya pertama yakni kebudayaan di Madinah sebelum Islam masuk itu sangat baik, sudah baik di sana karena orang-orangnya di Madinah juga sangat baik, meskipun banyak masih banyak orang-orang yang menyembah berhala ataupun Yahudi dan Nasrani.
Nah, pada materi konsepnya di sini juga ada materi-materi ataupun sebuah cerita sedikit mengenai materi konsep. Di Yastrib itu dilihat ada struktur dan budaya penduduk Yastrib cenderung lebih heterogen dibandingkan Mekah. Mereka itu terdiri dari beberapa etnis. Nah, kepercayaan yang pertama itu masing-masing suku mempunyai adat-adat sendiri. Nah, di sini ada dua suku. Yang pertama suku Aus dan suku Hazrat. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai materi-materi fakta mengenai pembelajaran SKI kelas 10 semester 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afi Finatul Hasanah, NIMT 2018-1136. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 7. Saya akan menyampaikan tentang materi prosedur dan juga materi esensi atau prinsip. Nah, materi prosedur yaitu suatu yang berupa langkah-langkah dalam suatu kejadian yang disampaikan secara urut. Kemudian untuk yang materi prinsip atau materi esensi ini berupa dalil, rumus, teorema, dan paradigma. Contoh dari kedua materi ini dalam bab 1 dan bab 2 materi SKI kelas 10 semester 1, yaitu kita ambil KD dari 3.2 untuk prosedurnya. Dalam bab 1 yaitu menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah, di mana dalam hal ini ada dakwah secara sembunyi-sembunyi dan juga dakwah secara terang-terangan. Untuk dakwah secara sembunyi-sembunyi dalam prosedurnya yaitu Rasulullah dakwah kepada karib kerabatnya, yang kemudian mereka karib kerabatnya ini masuk Islam yang dinamai dengan as-sabiqunal awwalun. Kemudian tidak menentang berhala. Dakwah yang terang-terangan menentang akan berhala, yang kemudian kaum kafir Quraisy merayu Abu Thalib untuk merayu Nabi Muhammad untuk tidak melanjutkan dakwahnya, tapi ditolak oleh Abu Thalib. Kemudian ada penawaran dari kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad, menawarkan untuk Nabi Muhammad tetap menganut agama Islam, tetapi cara beribadahnya menggunakan cara dari kaum kafir Quraisy. Sedangkan kaum kafir Quraisy tetap menyembah berhala, tetapi cara beribadahnya menggunakan cara dari agama Islam. Namun hal ini ditolak oleh Nabi Muhammad. Peristiwa ini diabadikan dalam Quran surat Al-Kafirun. Untuk bab 2 yaitu pada KD 3.5 menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad SAW pada masa Madinah. Pada masa ini langkah-langkahnya membangun masjid, mempersatukan suku Aus dan Khazraj, mempersatukan Muhajirin dan Ansor, penanaman nilai-nilai moral, kemudian membentuk tatanan masyarakat. Untuk contoh yang materi prinsip atau esensi yaitu pada bab 1 ada pada KD 4.2 menyimpulkan substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW pada masa Mekah. Nah, untuk prinsip ini yaitu kan berupa dalil. Jadi dalam bab 1 ini yaitu dakwah sembunyi-sembunyi ini adalah dakwah Nabi yang pertama. Kemudian dakwah secara terang-terangan ini ada Quran surat Al-Hijr untuk perintah dakwah secara terang-terangan, dan ada Quran surat Al-Kafirun yang mengabadikan peristiwa penolakan Nabi Muhammad untuk penawaran dari kaum kafir Quraisy. Kemudian pada bab 2 kita ambil contoh pada KD 4.5 mengapresiasi strategi dakwah Rasulullah SAW pada masa Madinah. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.